Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 90.1 Fast FM Family Radio, warna baru untuk keluarga. Selamat siang keluarga Fast. Alhamdulillah hadir kembali untuk Anda, program spesial Untukmu Perempuan bersama saya Reni Setia sebagai penghantar acara. Dan siang hari ini keluarga Fast, narasumber kami masih bersama dengan Ibu Nyai Ahlis Nur Fauzia SPD selaku Koordinator Bidang Dakwah Fatayat NU Kabupaten Magelang. Kita masih akan mengkaji kitab Hujah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan seperti biasa, keluarga Fast bisa ikut bergabung bersama kami melalui 90.1 Fast FM ataupun via streaming aplikasi Sfara, SVARA yang bisa Anda download via Play Store, ataupun bisa juga menggunakan radiofastfm.com. Untuk Anda yang ingin bertanya keluarga Fast, Anda bisa kirimkan pertanyaan melalui WhatsApp di nomor 0815 7870 9640. Atau keluarga Fast bisa mention media sosial kami, Twitter, Facebook, dan juga Instagram @fastfmmagelang. Dan selengkapnya keluarga Fast, kajian kitab Hujah Ahlus Sunnah wal Jamaah bersama Ibu Nyai Ahlis Nur Fauzia SPD selaku Koordinator Bidang Dakwah Fatayat NU Kabupaten Magelang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Menyapa kembali keluarga Fast dimanapun berada, bersama Mbak Leni ya, yang selalu setia menemani saya di program kebanggaan kita Untukmu Perempuan, tetap di 90.1 Fast FM Magelang. Tentunya kita masih belajar bersama-sama ya di kajian kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pada siang hari ini kita masuk kepada bab terakhir, yaitu yang menerangkan tentang tawasul. Bismillahirrahmanirrahim. Bayanut tawassuli, i'lam anna tawassula bin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ghairihi minal anbiya'i wal awliya'i wa ahli sholahi jaizun bal mandubun. Perlu kita ketahui bersama bahwa tawasul kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan lainnya, baik kepada para nabi, para wali, dan orang-orang soleh, adalah sesuatu yang diperbolehkan, bahkan disunnahkan. Wahwa bima'na ad-du'ai wa su'ali minallahi ta'ala bijahihim ladaihi wa tawajjuhi ilaihi bihurmatihim indah. Tawasul itu mempunyai makna doa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha luhur melalui perantaraan derajat mereka di sisi Allah, dan menghadap kepada Allah melalui perantara hormat kepada mereka. Sebagaimana dawuh dari Syekh Subki, wa qala al-allamatu Subki rahimahullahu wa nafa'ana bi'ulumi, yahsunu tawassulu bin Nabi sallallahu alaihi wasallam ila rabbi. Dawuh beliau, sebuah kebaikan ketika berdoa bertawasul melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Allah. Wa jawazu dzalika wa husnuhu minal umuril ma'lumati likulli dzidinil ma'rufati min fi'lil anbiya'i wal mursalina
wasiris salafis sholihin wal ulama'i wal awami minal muslimin. Boleh melakukan tawasul dari perkara-perkara yang sudah diketahui kebaikannya menurut agama, yang dimana hal tersebut merupakan perbuatan amaliyah para nabi, para rasul, kemudian lelaku para salafus soleh, para ulama dan orang-orang awam dari kalangan kaum muslimin. Walam yungkiruhu ahadun minas salafi wal khalafi min ahlil adyani. Hal tersebut tidak seorang pun yang mengingkari, baik dari kalangan ulama salaf ataupun ulama khalaf dari ahli-ahli agama. Wa qad allafa katsirun min ajilla'i ulama'i ahli sunnati wal jamaah fi jawazi dzalika kutuban mustaqillatan wa basadu fiha adillatan. Banyak ulama besar, terutama ulama ahlu sunnah wal jamaah, yang telah mengarang tentang kebolehan bertawasul di dalam kitab-kitab beliau, dan tentu dijelaskan dengan beberapa hadis. Nah, sebelum kita melanjutkan pada pembahasan selanjutnya tentang tawasul, mungkin sebaiknya kita bareng-bareng bersama-sama tahu dulu sebetulnya makna tawasul itu sendiri apa. Yang namanya tawasul ini memang menjadi sesuatu yang panjang untuk diperdebatkan, karena memang masing-masing memiliki argumen yang berbeda. Secara umum, tawasul dianjurkan dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, carilah wasilah kepadanya. Ya, maksudnya apa? Tawasul ini adalah sebuah praktek doa ya, di mana seseorang menyertakan nama-nama orang soleh di dalam doanya, dengan harapan doa itu menjadi istimewa dan diterima di sisi Allah. Orang soleh tersebut bisa Nabi Muhammad SAW, kemudian para nabi, para ulama, orang soleh. Lalu ketika kita bertawasul, nah ini apa yang dilafalkan? Yang lazim dibaca di masyarakat adalah seperti ini. Allahumma inni atawassalu ilaika binabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, aku bertawasul kepadamu melalui kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada lagi yang ini sering sekali kita mendengar, bahkan kita sering membacanya. Ini juga termasuk bacaan tawasul. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi, berkah kemuliaan kekasih pilihanmu Rasulullah, maka sampaikanlah hajat kami, ampunilah dosa kami yang telah lalu, wahai Zat yang pemurah. Ini termasuk juga bacaan tawasul. Lalu bagaimana hukumnya bertawasul? Hukumnya berwasilah kepada para nabi, para wali, atau orang-orang yang memiliki riwayat sebagai orang soleh, maka hukumnya adalah sunnah
seperti penjelasan dalam kitab Hujjah Ahlussunnah wal Jamaah berikut. Fabidzalika thabata anna tawassula bil anbiya'i wal awliya'i amrun mustahabun la sabila li inkari. Jelas sekali bahwa tawassul melalui para nabi, para wali merupakan perkara yang disunahkan, dan ini jelas karena tidak ada perdebatan setelahnya. Li'annal mad'uwa wal mas'ula huwa Allah ta'ala wala fi'la wala tasarrufa lil mutawassali bih. Karena sesungguhnya zat yang dituju doanya dan permintaannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang maha luhur, bukan minta atau berdoa kepada orang yang ditawasuli. Nah, ini semisal ketika kita berziarah kepada para nabi, para wali, ataupun orang-orang yang soleh, ini kita memintanya kepada Allah dengan perantara para wali tersebut. Summa alam anna tawassula bin nabiy sallallahu alaihi wasallam jaizun fi kulli halin qabla khalqihi wa ba'da khalqihi fi muddati hayatihi fi dunya wa ba'da mautihi fi muddatil barzakhi wa ba'da al-ba'thi fi 'arasatil qiyamati wal jannati. Tawassul melalui Nabi Muhammad SAW ini ada 3 hal. Yang pertama, sebelum penciptaan Nabi Muhammad SAW, kemudian setelah penciptaan Nabi Muhammad ketika beliau hidup di dunia, kemudian yang ketiga adalah setelah wafatnya beliau fi muddatil barzakhi, di alam barzakh, wa ba'dal ba'thi fi 'arasatil qiyamati wal jannati, dan setelah masa kebangkitan pada hari kiamat. Nah, penjelasannya adalah sebelum penciptaan Nabi Muhammad SAW, ketika itu Nabi Adam mengakui kesalahannya, lalu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan bertawassul kepada Nabi Muhammad. Sampai-sampai Allah bertanya, "Ya Adam, wa kaifa 'arafta Muhammadan wa lam akhluquhu?" Ya Adam, bagaimana kamu mengetahui Muhammad sedangkan aku belum menciptakannya? Kemudian Nabi Adam pun menjawab bahwa beliau melihat di tiang penyangga arsy itu tertulis kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian penjelasan yang kedua, bertawassul kepada Nabi Muhammad SAW semasa beliau hidup. Dari keterangan sebuah hadis, ini ada seorang yang buta, kemudian datang kepada Rasulullah SAW, lalu minta didoakan kepada Allah supaya sembuh. Kemudian Rasulullah meminta kepada orang tersebut untuk berwudu, lalu beliau berdoa untuk kesembuhan orang tersebut. Kemudian dengan izin Allah, maka orang tersebut akhirnya sembuh dari kebutaan. Kemudian tawassul melalui Rasulullah SAW setelah beliau wafat. Ini mungkin seperti yang sudah kita lazim lakukan. Wa amma jawazu tawassuli bi ghairin nabiy sallallahu alaihi wasallam minal awliya'i wassalihin fayadullu lidzalika ma rawahu al-Bukhari fi sahihihi an Anas radhiyallahu anhu. Adapun kebolehan
bertawasul melalui selain Nabi Muhammad SAW dari para wali atau orang-orang soleh ini ditunjukkan pada hadis yang intinya adalah ketika itu orang-orang dilanda kemarau yang panjang. Maka sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an meminta hujan dengan perantara sahabat Abbas bin Abdul Muthalib untuk menjadi perantara atau wasilah berdoa kepada Allah. Maka setelah itu turunlah hujan. Baik, kita break dulu. Untuk beberapa informasi dan keluarga FAS, Anda masih bisa bergabung bersama kami, bertanya langsung dengan narasumber via WhatsApp FAS FM 0815 78709640 atau bisa juga mention media sosial kami @FASFM Magelang. Dan kita akan kembali sesaat lagi keluarga FAS dalam kajian Kitab Hujah Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam program Untukmu Perempuan bersama Ibu Nyai Ahlis Nur Fauzia SPD selaku Koordinator Bidang Dakwah Fatayat NU Kabupaten Magelang. 90.1 FAS FM Magelang. Terima kasih untuk Anda keluarga FAS. Kami masih dalam program spesial Untukmu Perempuan bersama dengan Ibu Nyai Ahlis Nur Fauzia SPD selaku Koordinator Bidang Dakwah Fatayat Kabupaten Magelang. Jumat ini tema kita masih tentang kajian Kitab Hujah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan berikut sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk ke dalam redaksi kami. Namun tidak menutup kemungkinan keluarga FAS yang ingin bergabung bertanya langsung dengan narasumber kami, silakan Anda bisa kirimkan pertanyaan Anda melalui 0815 7870 9640. Dan berikut keluarga FAS kembali kita bersama dengan Ibu Nyai Ahlis Nur Fauzia SPD, Koordinator Bidang Dakwah Fatayat NU Kabupaten Magelang dalam kajian Kitab Hujah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Keluarga FAS yang berbahagia, masih di kajian Kitab Hujah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada satu pertanyaan datang dari Ibu Purna Astuti di Temanggung yang menanyakan bagaimana sih dengan anggapan sebagian orang atau kelompok yang menyatakan bahwa tawasul itu mengandung unsur kemusyrikan. Nah, ini akan coba kami jawab. Untuk menjawab pertanyaan ini, sebelumnya saya menukil dari penjelasan Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, di mana penjelasan ini menjadi pijakan dan rujukan ataupun keyakinan dari paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang pertama, seperti penjelasan di awal tadi, bahwa tawasul adalah salah satu cara berdoa dan salah satu pintu tawajuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana tujuannya adalah Allah. Sedangkan sesuatu yang dijadikan tawasul ini hanya bermakna sebagai jembatan atau wasilah, atau bisa juga lantaran taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Nah, kalau pemahamannya adalah sebaliknya, maka jelas hal ini mengarah kepada kemusyrikan, karena tujuannya bukan kepada Allah. Sebagai contoh, misal ketika ada seseorang yang berziarah ke makam para aulia, makam orang-orang soleh, tetapi tujuannya bukan untuk semata-mata karena Allah, tetapi memiliki tujuan yang lain, maka ini juga
bisa mengarah kepada kemusyrikan. Semisal tujuannya adalah untuk mencari hal-hal yang bersifat duniawi saja dan meyakini bahwa yang diziarahi ini adalah yang dapat memberikan atau yang dapat mengabulkan permintaannya. Jelas ini mengarah kepada kemusyrikan. Orang bertawasul, ya ini yang kedua, orang bertawasul tidak akan menyertakan atau menyebutkan wasilahnya dalam doa-doa kecuali karena apa? Karena didasari oleh rasa cinta dan mahabbahnya kepada wasilah tersebut. Karena dalam hati kita meyakini bahwa Allah juga mencintainya. Seperti halnya ketika kita berdoa kepada Allah melalui wasilah Nabi Muhammad SAW. Hal ini karena apa? Karena didasari oleh rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW. Kemudian juga beliau menyatakan bahwa wasilah ini tidak memiliki kekuatan apapun untuk mengijabahi sebuah doa, karena pada dasarnya kuasa dan daya kemudian ijabah doa itu hanya milik Allah semata. Jadi kalau kita berziarah, misal kita meyakini bahwa wasilah ini yang mengabulkan doa, tentu ini tidak benar. Bisa-bisa ini nanti jatuh kepada jurang kemusyrikan. Beliau menekankan juga bahwa tawasul ini adalah doa. Artinya keijabahan sebuah doa ini tidak tergantung sama sekali pada tawasul atau tidaknya, karena ijabahnya sebuah doa adalah hak mutlak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Allah lah yang memberikan keijabahan sebuah doa, bukan kepada wasilah tersebut. Demikian tadi jawaban atas pertanyaan dari Ibu Purna Astuti. Semoga bisa dipahami dan memberikan pencerahan dan pemahaman untuk kita semuanya. Pertanyaan yang kedua ini datang dari Ibu Rina di Magelang. Apakah membaca sholawat ini termasuk dalam tawasul? Oke, akan coba kami jawab. Pada dasarnya, tawasul adalah doa, seperti yang sudah dijelaskan pada keterangan sebelumnya. Tentunya dalam berdoa ini ada hal-hal yang harus diperhatikan, termasuk adalah adab atau tata krama. Di samping adab atau tata krama seperti berdoa di tempat yang suci, kemudian berdoa pada waktu-waktu yang mustajab, berdoa dengan penuh kerendahan hati dan kekhusyuan dan lainnya. Tetapi juga ada hal-hal lain yang tidak kalah penting. Ketika berdoa disunahkan diawali dengan memuji kepada Allah, membaca hamdalah, kemudian membaca sholawat. Nah, ketika berdoa kok diawali dengan sholawat, maka ini termasuk dalam tawasul juga, karena berwasilah kepada baginda Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah pernah bersabda, al-a'malu mauqufatun wa ta'awatu mahbusatun hatta yusalliya alayya. Segala bentuk amal akan dihentikan dan segala doa akan ditangguhkan sampai ia mau membaca sholawat kepadaku. Maka ketika kita berbicara soal tawasul, sebetulnya ini tidak jauh dari
aspek adab atau tata krama ketika kita berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara logika, kalau kita berpikir mungkin secara akal kita, kenapa sih harus menggunakan wasilah? Contoh saja ketika kita ingin mengunjungi pejabat ataupun mengunjungi atau ingin sowan ke bupati ataupun pejabat lainnya, tentu kita tidak bisa langsung menemui, tetapi harus lewat ada ajudan, ada asisten, sehingga apa yang menjadi niatan kita ini bisa tercapai. Begitu juga dengan tawasul ini. Jadi hampir seperti itulah secara logikanya. Demikian jawaban dari pertanyaan yang kedua ini, semoga bisa difahami. Keluarga Fas yang berbahagia, kehidupan di dunia ini merupakan jembatan untuk kehidupan akhirat kelak. Dalam menggapai kebahagiaan dunia ada beberapa cara. Di antaranya adalah dengan tawasul. Ini ada yang mengartikan wasilah ini sebagai surga. Ada yang mengatakan wasilah ini sebagai amalan-amalan yang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Tawasul ini bermacam-macam. Yang pertama ada tawasul bi asma'illah, yaitu tawasul dengan menyebutkan asma Allah, semisal dengan mengucapkan a'udzu bi qudratillah, aku berlindung dengan kekuasaan Allah. A'udzu bi izzatillah, aku berlindung dengan keagungan Allah. Atau dengan membaca Asmaul Husna, ini juga termasuk tawasul. Kemudian yang kedua, tawasul bi a'malis sholihat. Tawasul dengan menggunakan amal perbuatan baik kita. Ada satu cerita dalam sebuah hadis. Ada 3 orang yang berlindung ke dalam sebuah gua. Kemudian karena angin kencang, tiba-tiba gua itu roboh sehingga menutup 3 orang tersebut terjebak ke dalam gua. Nah, mereka tidak bisa keluar 1 minggu, tidak bisa makan ya. Kemudian dari 3 orang itu, kemudian mereka bertawasul dengan menggunakan amal kebaikan yang selama ini pernah mereka lakukan. Ada yang bertawasul dengan perbuatan birrul walidainnya. Kemudian ada yang bertawasul dengan amalia-amalia lain, sehingga pelan-pelan pintu gua tersebut dapat terbuka. Kemudian tawasul yang ketiga, tawasul bish-sholihin, yaitu bertawasul dengan melalui orang-orang yang soleh. Nah, ini seperti yang sudah kita jelaskan di awal tadi. Lalu bagaimana cara melafalkan atau bagaimana cara kita bertawasul? Mungkin kita sekedar mengulangi dari apa yang sudah disampaikan di atas. Bisa dengan menggunakan Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu binabiyyika fi hajati hadhi. Apa yang menjadi hajatnya, menjadi keinginannya, doanya itu disampaikan dalam doa tawasul tadi. Demikian keluarga Fas, pembahasan siang ini mengenai tawasul. Semoga apa yang saya sampaikan memberikan ilmu ataupun memberikan pemahaman kepada keluarga Fas semuanya,
Dan apabila ada kekurangan selama dari episode awal sampai hari ini, saya secara pribadi mohon maaf apabila ada kekurangan, ada kesalahan. Bila ada kebenaran, itu semata-mata datangnya dari Allah. Tetapi kalau ada kekeliruan, kekhilafan, semata-mata datang dari kebodohan dan kekurangan saya secara pribadi. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih untuk perhatian, untuk atensi keluarga Fas semuanya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Alis atas kajiannya siang hari ini. Semoga bermanfaat dan menambah ilmu kita dalam kehidupan keseharian kita. Buat Anda keluarga Fas, terima kasih juga yang sudah ikutan bergabung. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya Reni selaku pengantar acara, pamit undur. Selamat lanjutkan aktivitas Anda keluarga Fas. Dan jangan lupa bagi Anda yang belum menyimak secara lengkap siaran Untukmu Perempuan edisi kali ini, keluarga Fas nanti bisa simak kembali dalam channel YouTube Fas FM Magelang. Jadi kalau belum subscribe, boleh dong subscribe ya untuk channel Fas FM Magelang dan nyalakan loncengnya. Biar Anda tahu nih kita update beberapa informasi dan juga dialog-dialog yang sudah kami siarkan melalui 90.1 Fas FM Magelang. Selamat lanjutkan aktivitas Anda keluarga Fas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga Fas, baru saja Anda ikuti sajian spesial dari Radio Fas FM. Untukmu Perempuan. Untukmu Perempuan dipersembahkan oleh 90.1 Fas FM Family Radio.